Kadang orang bilang jemput rezeki lah, tapi saya lebih seneng didatangi rezeki. Kan itu masa baik saya didatangi rezeki itu. Cuma kita seberapa banyak kita nggak boleh ngarani kan, nggak boleh ngarani sama yang ngasih lah di atas supaya. Nah, di sini dia tahu kok kita tahu yang kita butuhin. Nama saya Rustam Wibowo. Ini pasnya kampungnya Padangan, Jatinom, tapi lebih orang banyak lebih tahu di ini depannya gedung KPN Wasibakno. Kalau dari arah Klaten, kalau ketemu perempatan masuk lapangan Bonyoan Pasar Legen, belok kiri paling 20 meter kiri jalan ya sampai. Kopi Tiam itu sebenarnya bukan kafe. Kalau orang Jawa biasa kayak warung kopi, cuma kalau bahasa ya kayak yang sekarang kedai kopi lah, itu kan sebenarnya bahasa Chinese itu. Sebetulnya ini banyak menu kopi sih. Kalau untuk kayak makannya, misalnya teman ngopinya aja. Kalau kopinya macam-macam. Kebetulan kalau di Jatinom kan bahasa kopi Tiam itu awam, banyak jarang tahu. Saya kasih kopinya yang model Tiam Vietnam, tapi yang tubruk. Modelnya kayak gini. Ini pun banyak nggak pahit, cuma dimakan pun nggak apa-apa. Itu geringgil-geringgilnya ini, karena istilah ini kan belum diaduk. Kalau udah diaduk sebenarnya udah kayak kopi biasa. Ya kalau ini saya ambil Tiam Vietnam yang model tubruk. Cuma kalau Tiam Vietnam yang drip itu kan netes-netes, nanti orang sini nggak sabaran. Kalaupun saya mau jual pakai alat juga, kayaknya kurang masuk segmen pasarnya. Nah, kebetulan kalau di Jatinom kan istilahnya segmen pasarnya kan ya nggak bervariasi kayak mungkin di Klaten lah atau di Boyolali kan. Ya mau tak mau menyesuaikan harga ini. Nah, kebetulan kan kayak Cangkir ini kan sini juga nggak ada yang jual. Kalau di sini kan ngopi kan banyak kayak pakai gelas gede itu kan. Kalau yang biasa ngopi pakai Cangkir ini udah tahu biasa ngopi gitu. Makanya kalau bilang nanti kok kayak orang gede, tak kasih cok ini ya. Ya namanya orang usaha nggak bisa dipelajari kan, tapi kalau udah jalan dapat pelajaran sendiri ya. Makanya kemarin 2018 September juga lah mau sapar kan, karena pas sapar kan orang banyak tahu juga. Ternyata ya laku, cuma ya kalau ngambil untung kan kita nggak bisanya nggak terlalu nominalnya banyak pun dikit pun jalan lah. Yang penting jalan dulu kalau di kak. Yang penting kalau orang bilang jalan orang telaten aja kan. Kalau ini rumah sendiri, makanya kemarin sebetulnya kalau mau langsung buka di rumah mikirnya kalau orang Jawa tahu pinggir jalan dulu lah. Itu. Kebetulan 2018 puasa tahun kemarin anggapnya 2 tahun kan. Saya pikir-pikir terus banyak yang kayak udah pada buka model-model seperti sebenarnya sih warung kopi, cuma ngemasnya yang kita karena memang seneng hobinya musik kan dulu sering ngajar juga. Kebetulan saya dulu di Bandung kan pernah belajar baca not itu kan di Purwacaraka sana kan sampai kelas 3. Habis ini kan sana dulu punya studio pas di Batam, terus yang kecil-kecil saya bawa, drumnya kebetulan bisa dibawa lah. Kalau yang gede tak jual ya lah. Iya. Terus di sini pakai untuk apa? Aku pikir-pikir di sini nggak ada yang jual, orang yang buka warung kopi, kedai kopi. Kalau sana sih kalau di Batam itu kan kopi Tiam itu kan kayak angkringannya orang Jawa. Saya sebetulnya nggak belajar, cuma kebetulan pas di Batam itu banyak nasabah saya kan banyak orang Chinese. Kebetulan saya di Batam di perbankan 6 tahun tuh. Terus saya kayak pikir-pikir kayaknya nggak bisa lama kalau kerja kayak gitu kan. Kebetulan banyak nasabah juga orang jualan semua rata-rata, karena kita juga sampai sekarang masih baik sama ini. Ya bilang aja minta lah kasih kopi yang paling enak, yang penting murah. Aku bilang ini mau jual di rumah, siapa tahu jalan.
kebetulan di Batam lagi istilahnya belum kondusif lah ekonomi, makanya daripada nggak ada kerjaan di rumah biar nampak ada kerjaan maksudnya kok laku, yaudah terusin lah. Kebetulan di rumah juga ada saudara yang gini, nanti kan bisa ditinggal-tinggal. Kalau jualan ini kan gampang, nggak harus ribet kan. Kalau jualan ya ada pasang surut sih, cuma namanya kita jual itu, kalau saya sih enaknya karena belum ada yang buka aja buka duluan. Cuma kita kan nggak mau jual mahal. Kalau di kampung ini murah, jalan dulu. Kalau dulu kan memang karena satu tempat, cuma kios kecil, paling kurang 2x3. Cuma kita kan memang yang penting orang tahu dulu, terus kiranya kita ya, jual misalnya apa jalan ada untung, kumpulin kira-kira prospeknya ini ada, saya pindah di rumah aja. Di rumah kan lebih enak, orang udah pada tahu. Teman-teman Batam sana juga yang tak kirim, intinya langsung jadi aja. Teman di Batam juga ada nasabah, ada bekas-bekas nasabah banyak yang jualan kopi ya. Iya, tapi kalau yang lain-lain juga paling kayak yang minuman seperti kayak green tea apa yang dari Surabaya sana. Teman saya banyak mas, di mana-mana ada. Sebetulnya jualan itu cuma kita tahu produk, harganya, pemasarannya, tempatnya. Nah, kita harus bisa nyesuaiin lokasinya dulu. Kalau masalah harga, yang paling ini kan promosi. Tapi kita kan kalau di Jatinom itu kan kita tengok karakter orangnya, memang rata-rata ya satu pengennya murah ya kan, murah dulu lah, enak. Ya, kita pun juga harus jualan yang sekiranya gimana cara bisa jual murah tapi masih bisa dapat untung, meskipun ya, kita untung sedikit, penting ikhlas, berkah lah. Dah malam minggu pas nggak hujan itu rame itu, kita juga namanya segmennya banyak kayak anak-anak, misalnya anak-anak sekolah ini jutaan, ini kan paling jutaan semalam. Nah, intinya kalau jualan makanan minuman itu minim harus 50% minim untungnya. Kalaupun lebih bagus. Kalau jualan nggak ada itu nggak jalan. Saya memang ada rumusnya. Kebetulan saya dulu kuliah juga gitu. Kuliah emang analis sastra di pemasaran. Jadi jualan itu harus, kalau jasa itu minim 70%. Kayak grosir kayak apa paling 15-20. Kayak gitu. Makanan minum harus 50. Ibaratnya jualnya 5.000, paling nggak minim 2.500. Itu kan untuk nanti biaya misalnya 5.000, 2,5 itu untuk belanja ibaratnya kan. Nah untungnya 2,5 tuh. Kalau kita punya untuk mungkin bayar listrik, bayar apa, yang kita banyakin minumnya, bukan makannya temen aja kayak gitu. Karena kita jualan juga wajar, istilahnya nggak pakai apa-apa lah. Memang kalau dari pertama buka saya memang harus di pinggir jalan. Kebetulan kios itu kan pinggir jalan tempat sembah. Ya saya tengok di samping orang yang beli, pertama saya tanya orang mana di mana. Sekiranya se-Jatinom udah tahu. Nah itu lama-lama ada cukup lah, kali enggak 2 tahun ya. Udah 2 tahun udah waktunya pindah cari tempat yang lebih nyaman, lebih memungkinkan untuk orang banyak. Karena kalau jualan kayak ini kan hitung-hitungnya gampang. Istilahnya tempat duduk 100, gitu, 100 porsi lah. Satu orang, anak-anak paling 10.000 aja. Enggak berat dikocek, dia ini 10.000 lah ya. Anggaplah ada 100 orang, anggapnya satu orang 10.000 itu juta juga kan. Cuma yang namanya jualan itu kan enggak
nggak rame terus, nggak sepi terus, kan itu. Cuma kalau kita satu langganannya banyak dulu, kita kan cari langganannya dulu, di samping kayak Instagram, kayak YouTube, kayak apa yang misalnya bisa dukung itu, ya harus dimanfaatin. Kebetulan pindah sini udah banyak yang tahu karena udah ada Instagram, karena dari awal buka saya udah bikinin. Jadi orang pindah udah tahu. Yang jadi banyak orang baru, banyak orang ini kan satu bawa teman, terus temannya bawa temannya lagi, ini ya, kayak gitu. Kalau pas datang semuanya ya rame, kayak gitu. Cuma yang namanya adang-adang kan, orang Jawa bilang adang-adang kan nggak mesti. Sebetulnya modalnya nyesuaiin lah. Ya kalau misalnya punya modal 2 juta, 3 juta, ya ada itu maksimalin dulu kan. Kan gitu. Saya dulu juga kayak misalkan kalau beli kopinya nggak banyak lah, 1 juta ada cukup kan. Tergantung mau banyak macam kopinya, mungkin banyak lagi modalnya kan. Jadi nyesuaiin modalnya dulu. Yang penting kalau saya sih bisa ngitung banyak modal segini dijual segini masih nutup, oke lah jalan dulu. Kecuali kalau nggak nutup ya nggak, gimana mau jualan itu enggak lah. Sebetulnya kalau untuk motivasi untuk usaha itu tergantung niat dulu lah, orangnya dulu. Kalau dia punya misalnya jiwa dagang, entrepreneur, wirausaha, jadilah itu. Kalau untuk modal bisa satu menyesuaikan tergantung. Cuma kalau yang belum punya modal, kalaupun orang kerja ya bisa nggak langsung punya uang, bisa kerja dulu. Orang jualan itu juga nggak mungkin rame terus, nggak mungkin sepi terus. Cuma kita memang ya, bisa kalkulasi rata-rata ini. Ya kalau untuk biar rame paling nggak harus baiklah sama pelanggan, ramah lah kan gitu. Karena pelayanan purna jual itu juga penting kan. Gitu baik sama ini. Cuma yang paling penting memang harga kan itu. Orang kesini satu memang mungkin murah, mungkin terus nyaman, terus fasilitasnya mungkin lebih banyak mendukungnya. Kalau untuk nggak di pinggir jalan mungkin lebih enak karena nggak lebih nyantai. Cuma ya harga yang penting. Ambil di kampung kan. Ada yang kalau Instagram kan kopitiam_jatinom. Kalau YouTube-nya kopitiam_jatinom. Spasi Rustam Wibowo itu nama saya. Karena kalau nggak dikasih banyak tuh namanya kopitiam. Karena kebanyakan kalau misalnya kita itu kopitiam Palembang ada, kopitiam Kalimantan ada, kopitiam macam-macam. Kopinya khasnya sendiri-sendiri itu.